Oke, lanjut nomor 12. Yang ditanyakan adalah besarnya entalpi pembentukan N2O5. Berarti kalian lihat dari beberapa reaksi di atasnya ya. Nah, tapi yang kalian tentukan kan entalpi pembentukan, ingat itu harus dari unsur-unsurnya. Berarti kalau N2O5, unsur-unsurnya dari apa, Bu? Berarti dari N2 ditambah O2 menjadi N2O5. Nah, ini kan belum setara tuh. Berarti CO2-nya adalah 5/2. Nah, tujuan kita adalah seperti ini. Berapakah delta-nya? Nah, kalian lihat misalkan di reaksi nomor 1, ada apa yang bisa menentukan di reaksi? Berarti, ada N2-nya, Bu, yang bisa digunakan. Sesuai nggak letaknya? Sesuai. Berarti kalian tulis aja lagi. Misalkan ya, biar kelihatan N2, 3O2, H2 menjadi 2HNO3. Nah, ini kan tidak berubah ya posisinya. Dan dia tetap negatif 200 berarti. Terus kalau yang reaksi 2, ada N2O5, tapi posisinya ada di sebelah kiri. Sedangkan kita pengen dia di sebelah kanan. Berarti kalian reaksinya balik gitu ya. Berarti menjadi apa, Bu? Menjadi 2HNO3 menjadi N2O5 ditambah H2O gitu ya. Nah, karena dibalik berarti delta-nya menjadi negatif 150. Oke. Terus yang reaksi ketiga ada apa gitu ya. Ada H2 dan O2. Nah, itu ngaruh nggak sih, Bu? Gitu ya. Seperti apa? Berarti ini juga dibalik. Kenapa dibalik? Karena kita pengen menghilangkan H2O yang di reaksi kedua ini. Berarti H2O-nya kita balik. Cuman H2O-nya kan juga cuman ada satu ya. Berarti selain dibalik, kalian juga membagi dua reaksinya. Berarti jadi apa? H2O menjadi H2 dan setengah gitu ya, O2. Deltanya juga kan menjadi setengahnya 150 dan menjadi positif 150 gitu. Berarti kalaupun ditotalkan biar kelihatan apa bener, Bu, jadi kayak gitu. Ini kan yang sama kalian boleh coret, ini coret. Terus apalagi yang dicoret? H2O-nya tadi ya yang pengen kita coret. Terus H2-nya kita coret juga. O2-nya, nah ini juga dicoret nih, cuman ada sisa, Bu. Berarti 3 ini kurangi setengah. 3 kurangi setengah berapa, nak? 5/2 kan? Nah, berarti yang belum kecoret kan N2 ditambah 5/2 O2 menjadi N2O5. Deltanya berarti berapa? Ini negatif positif coret-coret berarti negatif 200. Oke, berarti jawabannya yang A. Gitu ya, untuk nomor 12. Lanjut. Untuk nomor 13, senyawa yang rumus molekulnya adalah C5H12O. Ingat, berarti yang CnH2n plus 2O itu adalah punya alkohol dan eter. Ini isomer gugus fungsi ya. Oke. Ingatin lagi deh yang lain. Kalau CnH2n O gitu ya, berarti itu adalah punya apa, nak? Keton. Aduh, kok salah. Sebentar. Keton dan aldehid gitu ya. Terus ada satu lagi. CnH2n O2. Nah, ini adalah punya ester dan asam karboksilat. Oke. Jadi diingat-ingat lagi. Nah, tapi kan di sini yang ditanya adalah yang A ya. Oke. Berarti kalau yang kok yang A sih? Yang CnH2n plus 2O berarti antara alkohol dan ester. Jawabannya apa dong? Berarti eter ya.
Oke, berarti yang C jawabannya. Nomor 14. Menurut teori asam bromsteslori, H2O akan bersifat apa ketika bertemu dengan ini gitu ya. Berarti ingat aja, menurut bromsteslori, asam itu adalah sebagai donor proton, sedangkan basa itu sebagai akseptor proton. Oke. Atau penerima proton lah ya, ion positif. Nah, kalau misalkan yang A, H2O menjadi asam terhadap HCl, benar enggak? Tidak, karena HCl ini yang akan menjadi asam. Sedangkan berarti H2O-nya sebagai basa. Yang B, CH3COH-nya itu sebagai asam juga ya. Dia akan mendonorkan protonnya. Terus yang C, asam sebagai terhadap NH3. Nah, ini betul. Karena NH3-nya akan sebagai basa. Karena NH3 nggak mungkin dia akan mendonorkan protonnya gitu. NH3 dia hanya akan bisa menerima proton. Berarti jawabannya yang C. Gitu ya. Atau kalau mau dilihat reaksinya kan gini, NH3 ditambah H2O, berarti nanti reaksinya akan menjadi NH4+ dan OH-, gitu ya. Makanya di sini dia sebagai basa karena dia menerima, H2O-nya berarti sebagai asam. Oke ya, gitu ya sebagai. Dah. Nomor 15. Datanya ada data E0. Data E0 itu berarti kalian bisa menentukan mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Ingat, yang reduksi itu adalah E0 yang besar. Ya, berarti di sini bisa disimpulkan, oh Ag Bu yang besarnya. Berarti Ag itu sebagai mengalami reduksi, gitu ya. Berarti dia ada di mana kalau reduksi? Di katoda. Berarti kalau dia reduksi, berarti dia sebagai oksidator, gitu ya. Jadi hati-hati kebalik. Berarti kalau yang si Zn kebalikannya ya, dia mengalami oksidasi. Berarti dia di anoda dan dia mengalami sebagai reduktor ya nak. Oke, berarti yang ditanya yang tidak tepat. Kalau yang A udah tepat ya, karena perak sebagai katode, zinc sebagai anoda udah benar. Kalau E0 selnya dilihat dari mana? Sel itu kan reduksi kurangi oksidasi. Berarti yang Ag kurangi yang si Zn. Dapat nggak segitu tuh? Reduksinya berapa? Positif 0,8 dikurangi negatif 0,76. Berarti benar ya, positif 1,56. Oh masih betul. Berarti yang C, Zn sebagai oksidator. Nah ini salah, karena dia sebagai reduktor. Terus berarti udah itu ya jawabannya. Cuman yang D udah kelihatan ya, kelihatan reduksi oksidasinya. Yang E juga sudah benar, karena elektron itu mengalir dari anoda ke katoda ya. Oke, sip. Berarti jawabannya adalah yang cacing.